Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatat din hafizakumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, jamaah salat Isya dan insyaallah tarawih, hafizakumullah, yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur. Minimal saudara, wujud syukur di setiap helaan nafas tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, semoga salam dan salawat yang telah kita persembahkan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatat din hafizakumullah, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya hafizakumullah. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijriah berada di kota Madinah, beliau melihat situasi kota Madinah saat itu agak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Nabi sudah setahun di Madinah, sudah masuk tahun kedua, tepatnya di bulan Muharram. Itu ada sesuatu yang menarik perhatian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi, Bani Israel yang ada di kota Madinah itu banyak yang keluar di jalanan, Pak. Mereka seperti memeriahkan sesuatu dan rata-rata mereka berpuasa. Maka situasi seperti itu ditanyakan oleh Nabi kepada para sahabat-sahabatnya. Itu ada apa itu? Kok ramai kayak begitu orang Yahudi itu? Maka sahabat-sahabatnya menjawab, "Zaka yaumun adzim." Itu hari yang agung ya Rasulullah bagi mereka. Yaumun najjallahu Musa ala Fir'aun. Hari di mana Allah telah memenangkan Musa atas kejaran Fir'aun. Kemudian fasaumahu Musa, setelah Nabi Musa berhasil dan Fir'aun tenggelam, fasaumahu Musa, maka Nabi Musa berpuasa syukron, sebagai wujud rasa terima kasih kepada Allah karena telah dimenangkan atas kejaran Fir'aun. Dan puasanya Nabi Musa ini kemudian diikutin oleh umatnya dari kalangan Bani Israel. Tidak hanya di zaman Nabi Musa, tapi setelah zaman Nabi Musa, dari masa ke masa, dari generasi-generasi, mereka semua berpuasa di tanggal 10 Muharram itu, saat Nabi Musa dimenangkan atas Fir'aun. Dan itu yang kita sebut dengan Asyura. Artinya Bani Israel sejak zaman Nabi Musa sudah puasa Asyura. Sampai kemudian di zamannya Nabi Muhammad, Yahudi di zaman Nabi Muhammad pun ternyata mereka semua berpuasa di hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Saat itu ketika mereka berpuasa Asyura, bapak-bapak, ibu-ibu, mereka meriah sekali. Dan itu yang menarik perhatian Rasulullah dan sempat ditanyakan, dan itu jawaban para sahabatnya. Ketika mendengar jawaban sahabatnya seperti itu, maka Nabi menjawab, "Ana aula bi Musa minhum." Saya lebih berhak memperingati kemenangan Musa dibanding mereka orang-orang Yahudi. Akhirnya kemudian Nabi berpuasa hari itu juga, Pak. Kebetulan Nabi belum sempat sarapan. Dan wa amara bisyamihi. Nabi pun memerintahkan semua sahabatnya yang belum makan pagi, yang belum sarapan, belum kemasukan apa-apa untuk puasa, sebagai ekspresi penghormatan kepada kemenangan Musa atas Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Maka sejak itulah, di tanggal 10 Muharram itulah, tahun kedua Hijriah itulah,
puasa wajib pertama bagi umat Islam adalah puasa Asyura. Wong jenenge wong Yahudi, Pak. Delok Nabi Muhammad katanya membawa ajaran baru, tapi kok posone podo ambek posone wong Yahudi ya, jadi ilo-iloan, jadi buli-bulian. Tapi tetap karena ini perintah Rasulullah dari Allah sudah tentu, maka tetap mereka berpuasa di hari itu. Sampailah bapak-bapak, sampailah 6 bulan kemudian, tepatnya di awal Sya'ban. Tadi kan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab. 6 bulan setelah perintah wajib puasa Asyura, turunlah firman Allah, yaitu tanggal 2 Sya'ban, tentang kewajiban puasa Ramadan, yaitu Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 184, Al-Baqarah 185. Jadi perlu bapak-bapak ibu ketahui, puasa Ramadan itu ayatnya ada 5, Pak. Dan semua terkumpul dalam satu klaster di surat Al-Baqarah, yaitu Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 185, 185, 184, 185, 186, 187. Ada 5 ayat. Tapi yang turun sekaligus itu 3 ayat di awal, Pak. 183, 184, 185, karena di situ perintah puasanya. Mendapatkan perintah puasa seperti itu, wah, senangnya luar biasa, sahabat-sahabat. Artinya umat Islam punya kewajiban puasa tersendiri dan lebih unik, lebih khas, lebih amazing. 30 hari, Pak. Ini kalau nggak punya iman, nggak bakalan iso poso, Pak. Gimana awalnya kewajibannya cuma 1 hari, terus diperintah dianulir, yang 1 hari dianulir sama Allah, sehingga menjadi hukumnya sunnah puasa Asyura. Gantiannya apa? Bukan 1 pekan, Pak, gantinya. Bukan 2 pekan, gantinya itu 1 bulan. Ini kalau nggak punya iman nggak bakalan mau, Pak, puasa 30 hari. Apalagi Ramadan saat itu musim panas-panasnya, Pak. Dan yang luar biasa, Pak, dan ini ujian para sahabat-sahabat Nabi termasuk Rasulullah. Tanggal 17 Ramadan itu kan pengalaman pertama puasa. Sya'ban perintahnya, puasanya di bulan Ramadan, artinya sebulan kemudian mereka puasa, pengalaman puasa pertama. Dan ternyata ada kejadian di Ramadan, Pak. 17 Ramadan terjadi perang dengan orang-orang musyrikin Quraisy, perang yang tidak disengaja, perang yang enggak ada persiapan, perang pertama, pengalaman pertama bagi umat Islam. Bisa enggak dibayangin? Panas, pengalaman pertama poso, gak tahu poso sampai saulan, awalnya cuma sedino, posoin 30 dino, Pak. Ditambah perang. Kalau enggak punya iman enggak bisa, Pak. Karena itu Nabi kemudian berkata begini kepada sahabatnya, "Sopo sing poso monggo." Karena waktu perang, Pak, pas waktu perang Badar, di Badar itu. Siapa yang puasa, yang perang ini, yang puasa silakan, sing enggak rapopo. Tapi apa? Semua sahabat memilih apa, Pak? Puasa. Sehingga kemudian lahirlah apresiasi Rasulullah sampai menyatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sapa sing poso karena iman, Pak. Mengharap ridha Allah, diampuni semua dosa-dosanya. Sahabat pilih puasa, Pak. Dan yang luar biasa, tidak hanya sekedar puasa. Sahabat itu siangnya puasa, Pak, siangnya perang, siangnya puasa, malamnya itu beribadah munajat sama Allah. Saking semangatnya munajatnya kepada Allah sampai dungane teriak-teriak itu. Teriak-teriak, "Ya Rabbana, ya Rabbana." Nabi krungu sama Nabi, "Ojo teriak-teriak nek donga. Allah qarib, Allah itu dekat." Turunlah kemudian lanjutan ayatnya 186. Jadi 186 terpisah dengan turunnya tadi yang di bulan Sya'ban 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Itu ingin ngasih tahu bahwa yang namanya Allah itu dekat. Kalau berdoa itu munajatlah kepada Allah tanpa suara yang harus berteriak-teriak, saudaraku ikhwatuddin fillah. So, intinya bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat Nabi puasa dengan iman dan terus meningkatkan puasanya, siang hari puasa, malam hari ibadah. Bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan kita? Ini hari yang ke-9 kita puasa, masuk hari ke-10. Mestinya puasa kita itu semakin hari berkualitas, Pak. Semakin naik kualitas, semakin naik kualitas, semakin naik kualitas. Dan ciri-ciri naiknya kualitas, masjidnya tetap stabil, Pak.
Tadi mas saya sudah bisik-bisik masa takbir. Iki ketane berkurang wong hujan kok ken mau siang. Wong gak hujan rodok males mamane hujan. Nek ujian. Kita hanya diuji hujan, Pak. Sahabat diuji perang, saudaraku. Saya tetap poso, tetap begini melek, tetap begini cari Lailatul Qadar. Bapak tahu enggak? Hadis iltamisuha fil asril awakhir minal witr. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam 10 ganjil. Itu Nabi ngomongnya pas waktu di Badar, Pak. Itu Nabi ngomongnya ngajak sahabat-sahabatnya waktu di Badar. Artinya apa? Tidak menghalangin ibadah malam hari, saudara. Apapun kegiatan di siang hari, tetap semangat beribadah. Ayo Pak, kultum ini saya ingin ngajak kepada Bapak, Ibu. Sebenarnya inti dari puasa berkualitas adalah mudawamah. Ngertos mudawamah? Istiqomah, Pak. Sing ajek dari mulai hari pertama sampai hari terakhir. Nek isok sing ajek, nek isok nambah munggah. Grafik itu Pak, kalau Kanjeng Nabi dari mulai awal itu rendah. Aktivitas ibadahnya biasa saja di awal. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima. Itu biasa-biasa saja. Tapi mendekati lebaran Pak, tambah kenceng ibadahnya Kanjeng Nabi. Sampai disebutkan Nabi itu 10 hari terakhir Pak, enggak pernah keluar kecuali ada di masjid Pak. Bahkan ketika Nabi sholat id, itu keluarnya dari mana? Bukan dari rumah Nabi sholat id Pak keluarnya Pak, tapi dari masjid. Artinya apa? Sampai malam lebaran Nabi masih iktikaf, ta'abbud ilallah, beribadah kepada Allah. Kita bagaimana? Hari pertama rame, hari kedua rame, hari ketiga rame, hari 10 hari terakhir rame Pak, di mall ramenya. Ayo saudaraku, tingkatkan puasa kita. Gimana caranya Pak Ustadz? Simpel saja Pak, mulai besok canangkan pada pribadi kita, Bapak Ibu, canangkan pada pribadi kita. Mulai besok kita jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik dalam hidup kita. Caranya gimana menjadikan Ramadan menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita? Jadikan Ramadan sebagai bulan puasa. Ya iyalah Pak Ustadz, memang bulan puasa. Jangan salah paham dan gagal paham Pak. Memang bapak-bapak selama ini, ibu-ibu selama ini menganggap Ramadan sebagai bulan puasa ya. Kenyataannya enggak. Emang kenapa Ustaz? Ramadan bukan bulan puasa di kalangan kita, di masyarakat kita. Ramadan sebagai bulan kuliner Pak. Bulan makan-makan. Ayo coba, makanan apa yang tidak ada di luar Ramadan tapi wakil di Ramadan Pak? Semua makanan ada di bulan Ramadan. Ramadan dijadikan bulan makan-makan. Mestinya yang bulan makan-makan rioyo Pak. Hari raya Idul Fitri itu sahabat-sahabat itu kalau Idul Fitri makan-makan Pak. Tapi kalau wis Ramadan Pak, poso. Poso iku ono loro. Poso syar'i sama poso lugawi. Poso syar'i itu napa? Poso yang memang kita nahan tidak makan, tidak minum di siang hari mulai subuh sampai maghrib. Tapi habis maghrib sampai subuh Pak, iku poso tetap, tapi poso lugawi. Lugawi itu bahasa, secara bahasa poso. Artinya apa secara bahasa poso itu? Menahan diri ojo los. Coba takut sama ibu-ibu, budget Ramadan untuk dapur naik apa turun? Jawabannya rata-rata naik Pak. Kan heran kita, terutama saya heran Pak. Di luar Ramadan makannya 3 kali, pas waktu Ramadan makannya berapa kali? 4-5 kali makanya pantas naik. Mestinya kan cuma 2 kali, iftar sama sahur. Di Indonesia ini memang ada menu yang misterius. Namanya menu takjil saudaraku. Wong santri saya tanya, "Le, wis buka le?" "Dereng Pak Ustadz." "Lah, tadi sekolah ono ketan dipangan ikut takjil Pak Ustadz." Enggak dianggap buka saudara. Itu yang terjadi. Saya barusan buka bersama Pak di hotel Cendana di sini. Waduh, yang jenenge takjil itu ada 2 meja. Takjilnya tuh ada 2 meja. Ya untung sama anak-anak yatim. Alhamdulillah anak yatim bisa mangan enak kan begitu kan. Tapi coba yang kaya-kaya, yang berkecukupan juga makannya banyak Pak. Ini poso apa poso? Sahabat Nabi itu Pak, kalau bulan Ramadan dijadikan bulan puasa beneran. Jadi makannya super hemat Pak. Ya apa caranya? Coba
Nabi itu kalau pas waktu adzan maghrib Allahu Akbar, itu Nabi cuma minum air putih, Pak. Kan ada doanya dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dhahabat dhama artinya apa? Dahaga hilang. Wa batalil uruq, kerongkongan basah. Berarti kan Nabi cuma minum air. Terus kata Anas bin Malik, Nabi itu hanya makan beberapa butir kurma. Setelah itu Nabi berhenti makan, Pak. Baru selepas maghrib Nabi makan. Namun nampak makannya nggak banyak. Kenapa? Karena 3 butir, 5 butir kurma itu sudah berproses di perut ini, Pak. Meskipun nggak mengenyangkan, tapi dibiarkan 10-15 menit berproses, itu di otak nanti ada terjemahan kenyang. Kalau Bapak nggak percaya, ini sudah di logika dan di riset. Bapak misalnya makan satu suapan mengenyangkan apa enggak? Kan tidak. Tapi pas waktu selesai makan satu suapan, ada telepon dari Pak RW. Ngobrol suwe misalnya 15 menit. Kira-kira mari telepon, saya semangat mangan apa orang? Kenapa enggak lagi? Karena sudah ada proses terjemahan kenyang. Lah kita Masya Allah azan. Maka saya heran juga, dari mana riwayat berbukalah dengan yang manis-manis? Tak boleh gak ketemu hadisnya, Pak. Ternyata itu iklan teh botol sosro. Pantas akhirnya wabe ono wabe gitu kan. Ayo bapak-bapak, intinya kalau kita kepingin berkualitas, ayo bener-bener puasa, Pak. Siang puasa syar'i, bengi ojo elos. Nek iso iku mari isak berhenti makan, Pak. Kecuali belum makan loh ya. Berhenti makan, Pak, sampai sahur. Ngono. Ya wae dhewe ora mari isak mangan, mari traweh mangan, tadarusan gorengan. Engko mulai ana mie tuk-tuk dipanggil, ana tahu tek dipanggil, ana bakso. Masya Allah. Ini bagaimana filosofis puasanya nggak dapat. Pantes, Pak, traweh rokat pertama angop ping 10. Kenapa? Al kenyangu wal kelempoku, dan itu bisa mempengaruhi tingkat efektivitas ibadah kita di malam hari. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menginspirasi kita untuk berpuasa lebih baik. Artinya apa, Pak? Kesimpulannya, jadikan Ramadan sebagai bulan apa? Puasa, bukan bulan kuliner atau makan-makan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.